Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Buat yang mau bergabung di les penambah UNJ, kalian bisa langsung WA ke kami. Dan jangan takut untuk ketinggalan materi, karena kami punya rekamannya dari awal pertemuan. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal logaritma. Ini adalah kumpulan soal-soal logaritma yang pernah keluar di beberapa tahun sebelumnya. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan logaritma tersebut adalah, di sini ada logaritma bentuknya 2 log 2x plus 1. Nah, di sebelah sini ada 4 log 2x plus 1 sama dengan 6. Gitu. Ini kan bentuk persamaan. Di sini ada 2 log, tapi di sini ada 4 log dan di sini ada 6. Sekarang gimana caranya kita ubah semua dalam bentuk logaritma 2 log sekian. Yang ini ada 4 log. Gitu. Nah, sekarang kita ubah gimana caranya? Kita ingat sifat logaritma yang a pangkat n log b. Nah, ini n-nya itu keluar dari pangkat, tapi jadinya 1 per n dikali a log b. Gitu ya. Nah, sekarang 4 ini gimana caranya bisa dalam bentuk a pangkat n. 4 itu kan bisa 2 pangkat 2 ya. Berarti jadinya nanti gini. Sama dengan 2 log 2x plus 1 ditambah yang 4 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 log 2x plus 1 sama dengan 6. Gitu. Berarti si 2 ini kita keluarkan. Jadinya 2 log 2x plus 1 ditambah 2-nya keluar jadi 1 per 2 dikali 2 log 2x plus 1 sama dengan, nah di sebelah sini udah bentuk 2 log sekian, yang ini 2 log sekian. Nah, sekarang 6-nya kita ubah juga dalam bentuk 2 log sekian. Gitu. Gimana caranya 6 ini kita ubah dalam bentuk 2 log? Berarti kan gini, misalnya ada a log b sama dengan c. Gitu. Nah, a pangkat c itu sama dengan b. A pangkat c sama dengan b. Gini ya. Kalau misalnya kita mau ubah ke dalam bentuk 2 log sekian, berarti di sini jadinya 2 log sekian sama dengan hasilnya 6. Gitu. Nah, sekarang ini itu berapa jawabannya? Biar kita bisa ubah dalam bentuk masa hasilnya jadi 6 gitu. Nah, ini kita misalin sebagai X aja di sini. Berarti 2 log X sama dengan 6. Nah, cara cari X-nya gimana? Berarti di sini kan jadinya A pangkat C sama dengan B. Berarti si A dipangkatin sama hasilnya ini sama dengan nilai yang B-nya. Nah, kalau 2 log X sama dengan 6 ini berarti jadinya 2 pangkat 6 itu sama dengan X. Gitu. Berarti ini 2 pangkat 6 sama dengan X. Ini adalah X-nya. Buat merubah nilai 6-nya ini biar nilainya tetap 6 tapi dalam bentuk 2 log sekian. Oke. Berarti 6 ini kita ubah jadi 2 log X sama dengan 6 dengan nilai X-nya adalah 2 pangkat 6. Berarti ini jadinya 2 log 2 pangkat 6. Gitu. Nah, berarti sekarang jadinya di sini 2 log 2X plus 1 ditambah di sebelah sini masih ada bentuk setengah 2 log sekian. Sekarang gimana caranya setengah ini masuk ke dalam bentuk logaritma biar jadinya 2 log aja gitu. Nah, kita lihat yang aturan ini. Ketika ada M dikali A log B, maka si M-nya ini masuk ke dalam pangkat. Berarti jadinya A log B pangkat M. Gini kan. Nah, berarti di sini si setengahnya ini sebagai M, ini jadinya A log B. Maka ini jadinya nanti A log B pangkat M gitu. Maka ini bisa kita tulis jadinya 2 log 2x pangkat 2x plus 1 itu sebagai B pangkat M, M-nya setengah. Nah, sama dengan 2 log 2 pangkat 6 itu 64. Gitu ya. Nah, lalu gimana lagi?
Ini kita tetap aja 64 itu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 gitu. Nah, sekarang di sini bentuknya udah 2 log sekian ditambah 2 log sekian sama dengan 2 log sekian juga. Karena di sini bentuk penjumlahan logaritma, maka kita ingat lagi sifat logaritma. Ketika A log B ditambah A log C, maka jadi A log B dikali C. Si B-nya dikali C kalau ada penjumlahan. Gitu ya. Nah, berarti yang soal ini 2 log 2x plus 1 itu dikali sama 2x plus 1 pangkat setengah. Nah, ini bentuknya jadi 2 log 2 pangkat 6. Gitu. Nah, ini kan 2x pangkat 1 sama aja ya. Nah, ini pangkat 1, yang ini pangkatnya setengah. Berarti kalau misalnya perkalian itu pangkatnya kita jumlahkan. Jadinya 2 log 2x plus 1 pangkat 1 tambah setengah sama dengan 2 log 2 pangkat 6. Oke, jadi di sini 2 log 2x plus 1 pangkat 1 tambah setengah itu sama dengan 3 per 2. Ya, 3 per 2 sama dengan 2 log 2 pangkat 6. Oke, nah sekarang yang sebelah kiri bentuknya sudah 2 log pangkat 2 log sekian, nah yang kanan sudah 2 log sekian. Berarti yang nilai log di sini sama dengan log yang sebelah kanan ini. Berarti tandanya 2x plus 1 pangkat 3 per 2 itu sama dengan nilainya 2 pangkat 6. Oke, nah sekarang yang sebelah kiri itu ada pangkat 3 per 2. Gimana caranya biar 3 per 2 nya hilang atau jadi 1? Berarti kan kita kalikan sama 2 per 3 ya. Karena 3 per 2 dikali 2 per 3 itu sama dengan 1. Gitu kan? Ya, berarti kalau misalnya sebelah kiri kita kalikan dipangkatin 2 per 3, yang sebelah kanan juga kita pangkatin 2 per 3. Berarti ini kita pangkatin 2 per 3, yang sebelah sini juga kita pangkatin 2 per 3. Oke, gitu ya. Berarti ini jadinya 2x plus 1, yang ini habis. Berarti 2 pangkat 1. Nah, yang sebelah kanan 2 pangkat 6 dikali 2 per 3. Coret, sisa 2, 2 kali 2, 4. Berarti ini jadi 2 pangkat 4. Maka ini 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4 itu nilainya 16. Berarti 2x sama dengan 16 dikurang 1 jadi 15. Yang x sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Maka kita nemu nilai x-nya adalah 7,5. Berarti yang opsi C ini. Jadi gitu ya. Kita ingat sifat-sifat logaritma lagi untuk menyelesaikan soal dengan tipe seperti ini. Ini soal persamaan logaritma. Oke, semoga membantu. Kita ke next soal. Sekarang ke soal selanjutnya di nomor 5. Jika A log X sama dengan 3, 3A log Y sama dengan 3, maka nilai Y per X sama dengan gitu. Ini soalnya maksudnya gini ya. Ini adalah A log X sama dengan 3 gitu ya. Terus yang ini itu 3A log Y sama dengan 3 gitu. Maka kita cari nilai Y per X nya berapa. Sekarang kita tadi ingat di soal sebelumnya kita pernah bahas misalnya sifat logaritma A log B sama dengan C, maka A pangkat C itu sama dengan nilai B. Gitu. Nah, berarti ketika di sini ada A log X sama dengan 3, yang ini sebagai A, yang X-nya sebagai B, yang C-nya yang 3 sebagai C. Gitu. Nah, berarti A pangkat C sama dengan B. Berarti yang ini itu jadinya A pangkat C, berarti A pangkat 3 sama dengan nilai X. Gitu, oke. Nah, kita nemu nih sekarang nilai X-nya. Nah, sekarang kita ke 3A log Y. Berarti jika 3A log Y sama dengan 3, 3A sebagai A, yang Y sebagai B,
yang 3 sebagai C, berarti A pangkat C sama dengan B. Berarti 3A pangkat 3 sama dengan B atau Y. Gitu kan? Nah, udah nemu nih berarti nilai Y-nya sudah nemu, nilai X-nya sudah nemu. Yang kita cari adalah Y per X. Gitu. Y per X itu berarti Y-nya itu 3A pangkat 3 per X-nya itu A pangkat 3. 3A pangkat 3, 3-nya dipangkatin 3, 27, A-nya dipangkatin 3 jadi A pangkat 3 per A pangkat 3. Oke, A pangkat 3 sama A pangkat 3 coret, berarti sisa 27. Maka nilainya adalah 27. Gitu ya, berarti ini jawabannya adalah 27. Gitu, sekarang kita ke next soal. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Di sini tentukan hasil dari, di sini ada log kuadrat 5 dikurang log 25 dikali log 3 ditambah log kuadrat 3. Lalu log 5 dikurang log 3. Kalau misalnya kita lihat bentuk soal ini itu ada nilai log 5 sama ada nilai log 3. Gitu. Nah, sekarang di sini ada 25, log 25. Gimana caranya log 25 ini kita harus ubah jadi log 5. Karena kalau log 3 kan nggak mungkin ya. Berarti kita ubah dalam bentuk log 5. Log 25 itu sama saja dengan nilai log 25. Log 5 kuadrat. Gitu ya. Log 5 kuadrat. Oke. Tadi ketika ada A log B pangkat M, maka si M-nya ini kita keluarkan jadi M A log B. Maka pangkat 2-nya ini kita akan keluarkan menjadi 2 log 5. Gitu. Maka ini bisa kita tulis log kuadrat 5 dikurang log 5, log 25-nya itu kita ganti jadi 2 log 5 dikurang 2 log 5 dikali log 3 ditambah log kuadrat 3 log 5 dikurang log 3. Gitu ya. Berarti di sini ada log 5, ada log 3. Berarti kita bisa misalkan nih. Sekarang kita misalnya log 5-nya itu nilainya adalah A, lalu log 3 itu adalah B. Gitu ya. Berarti yang ini kita ubah menjadi A sama B. Log kuadrat 5, log 5 kuadrat berarti gitu kan. Itu jadi A, berarti di sini jadi A kuadrat dikurang di sini ada 2 log 5, berarti 2 dikali log 5-nya A dikali sama log 3. Log 3 tadi di sini adalah B ditambah log kuadrat 3. Log 3 tadi B, berarti di sini jadi B kuadrat. Lalu per log 5 dikurang log 3, log 5-nya itu A, log 3-nya itu B. Gitu ya. Berarti ini jadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB per A min B. Nah, sekarang yang bawah itu ada bentuk A min B, yang atas ada bentuk A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, biasanya antara atas sama yang bawah itu bisa kita coret. Sekarang gimana caranya? Yang atas itu kita ubah dulu dalam bentuk A min B gitu. Pasti ada yang bisa kita coret. Nah, sekarang A kuadrat plus B kuadrat min 2AB itu adalah bentuk penjabaran dari apa gitu? Dari A min B dikuadratin. Gitu. Nah, sekarang coba kita cek A min B dikuadratin itu hasilnya gimana. Berarti kan A min B itu dikuadratin jadi A min B dikali A min B. Gitu ya. A dikali A berarti A kuadrat. Terus yang A dikali min B berarti jadinya min AB. Lalu sekarang yang min B dikali A berarti min AB. Terus min B dikali min B berarti plus B kuadrat. Maka ini menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Gitu. Nah, ini adalah penjabaran dari si A min B dikuadratin. Maka ini kita ubah jadi A min B
dikuadratin per A min B. Atau A min B kali A min B per A kali min B. Nah, berarti kalau misal udah seperti ini, antara atas sama bawah ada yang bisa kita coret, jadinya ini sama ini kita coret. Berarti sisa berapa? Sisa A min B. A-nya itu tadi log 5, yang B-nya adalah log 3. Gitu. Nah, sekarang ini ada tanda minus. Tadi kalau misalnya penjumlahan itu berarti logaritmanya dikali. Nah, sekarang kalau misalnya bentuknya adalah A log B dikurang A log C, maka itu jadinya A log B dibagi C. Jadinya dibagi. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini, berarti log 5 dibagi 3. Log 5 per 3. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Jadi seperti itu ya cara menyelesaikan soal dengan tipe seperti ini. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Ini bentuk logaritmanya lebih sederhana dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini ada 2 log 4 ditambah 3 log 27 dikurang log 100. Nah, sekarang di sini 2 log 4. 4 ini bisa kita ubah dalam bentuk perpangkatan jadi 2 pangkat 2. Berarti ini jadinya 2 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 27. Kita bisa ubah juga dalam bentuk perpangkatan yaitu 3 pangkat 3 dikurang log 100. Misalnya ada tulisan log 100, berarti ini itu sama dengan 10 karena biasanya itu tidak ditulis. Berarti log 100 yang ini itu sama aja 10 log 100 gitu ya. Jadi misalnya kayak ada tulisan log 2, berarti ini tuh 10 log 2. Biasanya yang 10-nya ini tidak ditulis lagi. Berarti ini jadinya kalau misalnya kita jabarin jadi 10 log 10. Berarti ini jadi 10 log 100 itu bisa kita ubah dalam bentuk pangkat juga yaitu 10 kuadrat. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ada pangkat di dalam logaritmanya, berarti pangkatnya itu kita keluarkan gitu kan. Kita keluarkan, berarti ini jadinya 2 dikali 2 log 2 ditambah yang 3-nya pangkatnya juga keluar, 3 kali 3 log 3 dikurang 2-nya ini juga dikeluarin jadi 2 dikali 10 log 10. Gitu. Di dalam logaritma misalnya ada A log A itu nilainya sama dengan 1. Oke, maka ini 2 dikali 2 log 2 berarti ini 1 ditambah 3 dikali 3 log 3 itu 1 dikurang 2 dikali 10 log 10 itu juga 1. Maka ini 2 ditambah 3 dikurang 2. 2 tambah 3, 5. 5 kurang 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3. Gitu ya cara penyelesaiannya. Yang ini lebih mudah dari tipe-tipe soal yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ke next soal lagi. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Di sini ada bentuk 2 log 2 akar 2 ditambah 3 log 1 dikurang 25 log 5. Hasilnya adalah, nah sekarang di sini 2 log 2 akar 2. 2 akar 2 itu kan berarti sama aja 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Gitu ya. Akar 2 itu kan sama aja 2 pangkat setengah. Nah, berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah itu sama aja 2 pangkat 1 ditambah setengah. Berarti jadinya 2 pangkat 3 per 2 gitu ya. Oke, ditambah 3 log 1. Nah, 25-nya ini bisa kita ubah jadi bentuk pangkat yaitu 5 kuadrat log 5. Oke. Nah, ini pangkatnya kita turunin, kita keluarin, berarti jadinya 3 per 2, 2 log 2 ditambah 3 log 1. Oke, dikurang pangkat yang ini juga kita keluarin, jadinya bentuk 1 per gitu kan. 1 per 2, 5 log 5. Oke.
Nah, sekarang 3/2, 2 log 2 itu sama aja 1. Nah, ini ada bentuk 3 log 1, gimana Kak? Gitu. Nah, A log 1 itu nilainya adalah 0. Jadi berapapun log 1 itu nilainya 0. Gitu ya, ini maksudnya A log 1 sama dengan 0. Oke, berarti ini 0 dikurang setengah 5 log 5 itu 1. Berarti 3/2 dikurang 1/2 sama dengan 2/2 atau sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Jadi kita nemu sifat logaritma yang baru, yaitu A log 1 sama dengan 0. Gitu. Sekarang kita ke soal yang terakhir. Di sini ada soal, jika log 3 adalah 0,4771, terus log 4 diketahui lagi, dan log 9, maka yang ditanya adalah log akar dari 108 pangkat 3. Gitu ya. Nah, berarti kita sederhanain dulu yang log 108 ini. Berarti ini jadinya log 108 pangkat 3, terus ini ada akar, berarti 3/2, gitu kan. Karena kan akar 108 pangkat 3. Ini awalnya kan 108 pangkat 3. Gitu, terus dipangkatin sama diakarin. Akar itu kan sama aja pangkat setengah. Maka ini jadinya 108 pangkat 3 dikali setengah jadi 3/2. Gitu. Oke, kita lanjut. Berarti di sini 3/2-nya itu bisa kita keluarkan dikali log 108. Oke. 3/2 dikali log 108 di sini itu bisa kita ubah lagi. Sekarang di soal itu cluenya ada log 3, ada log 4, ada log 9. Berarti apa yang diketahui di soal itu pasti kita pakai. Nah, sekarang 108 itu bisa kita ubah jadi perkalian berapa? Bisa kita ubah jadi perkalian 3 kali 4 kali 9. 3 kali 4 27, 3 kali 4 12. 12 kali 9 itu adalah 108. Oke, berarti 108-nya ini kita ubah jadi 3 kali 4 kali 9. Oke, gitu ya. Lalu ini 3/2. Kita ingat lagi sifat logaritma, misalnya ada A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikali C. Gitu. Jadi ketika di sininya perkalian, maka itu adalah penjumlahan logaritma. Karena ini perkalian 3 kali 4 kali 9, maka ini jadinya penjumlahan logaritma. Berarti dikali log 3 ditambah log 4 karena dia perkalian, ditambah lagi log 9 gitu. Nah, ini 3/2. Log 3 itu udah diketahui di soal 0,4771 gitu kan. Lalu ditambah log 4 juga udah diketahui 0,6020. 0,6020. Lalu ditambah log 9 itu 0,9543. Gitu ya. 0,9543. Berarti ini 3/2. Ini kita jumlahkan hasilnya 2,0334. Lalu kita kalikan sama 3/2. Maka hasilnya adalah 3,0501. Ini adalah hasil akhirnya, berarti opsi yang C. Gitu. Jadi misalnya nemu yang tipe soal seperti ini, apa yang diketahui di soal itu adalah clue untuk mencari jawaban dari yang dipertanyakan. Gitu. Berarti tadi yang 108 itu kita bisa pecah jadi perkalian 3 kali 4 kali 9. Dimana log 3, log 4 sama log 9 itu udah diketahui di soal. Oke. Semoga soal-soal logaritma ini bisa membantu kalian, memudahkan kalian jika kalian nanti bertemu soal tipe logaritma. Oke. Semoga video ini membantu untuk kalian menyelesaikan soal-soal logaritma.
Semoga video kami bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe akun ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.